Perkenalkan, nama saya Brisanika Desinta Putri, selaku moderator dari kelompok 7 Bisnis Internasional. Di sini kami akan membahas dampak AFTA dalam industri pelayanan logistik. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7 yang berisikan 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Brisanika Desinta Putri, NIM 2020111335. Kemudian ada Afrida Hilmunisa, NIM 202011-202, dan ada Novia Safira Drivarosa, NIM 2020-11-600. Kemudian yang terakhir ada Najib Ainul Ihsan, NIM 2020-11-422. Pendahuluan, Indonesia merupakan sebuah negara besar, baik dari sisi jumlah penduduk maupun besarnya potensi ekonomi. Ini bisa dilihat dari produk domestik bruto yang pada tahun 2018 mencapai 14.837,4 triliun. Dalam konteks manajerial, logistik berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian arus material dan informasi terkait di dalam suatu organisasi. Logistik juga merupakan integrasi antara informasi, transportasi inventory, warehousing, pengelolaan material, dan pengepakan. Dampak dari AFTA. 1. Perkembangan perdagangan bebas ASEAN. Segala aktivitas penerapan kerjasama yang berfokus pada peningkatan ekonomi ASEAN sejatinya sudah pernah dilakukan setelah KTT pertama ASEAN di Bali pada tahun 1976. Namun disayangkan, beberapa tahap-tahap upaya yang telah dilakukan namanya tidak dapat bertahan hingga tidak membawa keuntungan bagi setiap negara anggota ASEAN itu sendiri. Selaras dengan tumbuhnya proses liberalisasi Agreement on Tariff and Trade sejak tahun 1947, sistem perdagangan yang bersifat liberal ini menjadi titik acuan bagi setiap negara di dunia dengan harapan mampu meningkatkan angka kenaikan kebutuhan dan pertumbuhan ekonominya. Begitu halnya yang terjadi di ASEAN untuk berinisiatif membentuk ASEAN Free Trade Area atau AFTA sebagai kesepakatan di antara negara-negara anggotanya agar menjadikan kawasan yang bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regionalnya. Lambat laun, masuk pada pertemuan KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992, AFTA hadir memberikan peluang bagi sejumlah aktivitas kerjasama perdagangan ASEAN dengan menyepakati bersama untuk diberlakukannya sistem liberalisasi perdagangan bebas yang mana sistem GATT tersebut dilakukan di kawasan ASEAN. Ini bertujuan sebagai langkah dari kemajuan cita-cita pembangunan ASEAN untuk mengejar ketertinggalan daya saing produksi basis dunia, seperti bisa dibandingkan dengan kerjasama regional kawasan maju Eropa maupun Amerika. Tentunya hal ini memberikan kesan terhadap usaha yang telah dijalankannya. Secara efektif, menyatakan bahwa tiap negara anggota ASEAN dapat melaksanakan berbagai kesepakatan AFTA secara bertahap dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan. 2. Jalur kemudahan investasi. Pelaksanaan salah satu pilar ASEAN meningkatkan integrasi kepentingan ekonomi dengan cara menurunkan tarif kegiatan keluar masuknya barang. Merupakan sebuah hasil usaha guna menciptakan integrasi sekawasan yang lebih kuat. Tujuan tersebut saling berkaitan antara satu dengan tujuan pilar lainnya. Pelaksananya telah diwujudkan dengan sejumlah penghapusan kendala tarif maupun non-tarif yang dijalankan oleh AFTA melalui Common Effective Preferential Tariff yang sesuai dengan konsep teoritis kebijakan liberalisasi ekonomi yang mencakup 12 hasil produksi di sektor pertanian, otomotif, elektronik, e-ASEAN, angkatan udara, perikanan, kesehatan, produksi karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, produksi kayu, serta pelayanan logistik. 3. Pelayanan bebas administratif. Perwujudan yang telah dilakukan oleh AFTA sendiri berkaitan dengan fasilitas sebagai akses kemudahan dalam aktivitas perdagangan melalui penilaian kerjasama bea cukai yang didasarkan atas dasar penilaian ataupun standar-standar ketentuan yang sudah terverifikasi sebagai pemenuh syarat produk unggul, yang mana nantinya barang atau produksi yang dihasilkan oleh ASEAN dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Seiring dalam pelaksanaannya, Bea Cukai menerapkan kegiatan perdagangannya yakni memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Fasilitas yang dimaksud di bidang
tersebut justru lebih mengarah kepada penghapusan kendala non-tarif yang selama ini diupayakan dengan penegasan kembali kesepahaman terhadap penyesuaian kebijakan, serta ketentuan non-tarif yang selama ini menjadi kendala perdagangan melalui peningkatan transparansi. Terancam proteksi nasional. Banyak asumsi yang muncul terhadap kehadiran AFTA sebagai arus perdagangan ASEAN yang membawa perubahan cukup besar. Karena dengan kemunculan AFTA sendiri, khususnya dalam pelaksanaan arus perdagangan produksi, negara-negara anggotanya menjadikan lebih bebas diperjualbelikan, lebih memberikan kemudahan tanpa adanya suatu hambatan berupa pembatasan tarif. Banyak kajian yang menyajikan hal-hal pemberitaan mengenai kinerja integrasi yang dilakukan oleh AFTA kiranya merupakan sebuah hal yang wajar diperbincangkan sebagai masyarakat internasional. Selain dari mitra integrasi yang dirasakan oleh negara sekawan, yang dibayangkan jika pasar ASEAN semakin dikembang besar, maka sebagai masyarakat ASEAN juga harus menjadi lebih konstruktif memanfaatkan pelayanan logistik di negara Indonesia dengan didapatkan cara yang mudah. Kesimpulan, kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibentuk oleh ASEAN dalam meningkatkan daya asing ASEAN sebagai pusat pasaran dunia melalui penghapusan halangan tarif maupun non-tarif ASEAN. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberasi ekonominya, hal ini bahwa pengaruh terhadap kepentingan politik dan sosial lainnya. Berbagai penerapan yang dijalankan telah dilaksanakan oleh ASEAN untuk mencapai sebuah goals dari ASEAN dan bagi ASEAN itu sendiri. Dalam konteks ekonomi, menjalankan sebuah integrasi ekonomi memang merujuk kepada sebuah perwujudan kerjasama dalam membentuk pasar bersama, kawasan perdagangan bebas, serta norma-norma integrasi ekonomi. Demikian pula halnya seperti dalam penggerak mutu bukan hanya saja dilakukan oleh AFTA sendiri, melainkan AFTA juga membutuhkan dukungan penuh oleh penggerak anggota negaranya yang mana dapat memproses kualitas kebutuhan pasar global maupun internasional dengan daya saing yang tidak kalah dengan negara kawasan maju lainnya. Terlebih lagi dalam penggalian potensi investasi yang cukup besar di ASEAN yang mana merupakan sebuah peluang yang harus dikelola dengan baik oleh ASEAN sendiri. Setidaknya hal seperti itu yang dapat dijadikan sebagai patokan atas keberhasilan upaya penerapan AFTA dalam mewujudkan cita-cita. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.